Sambungan ayat yang kelima tadi, rujuman lisyayatin, waj'alnaha rujuman lisyayatin. Kata Allah, kami jadikan bintang ke bintang itu sebagai alat untuk melempar setan. Kita sudah jelaskan maksud alat untuk melempar setan, karena setan itu dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, mereka leluasa naik ke langit, duduk-duduk di sana mendengarkan, mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Oh, besok hujan turun di daerah Gunung Pangilun, besok akan diberi rezeki si anu. Itu mereka dengarkan, rekam. Lalu syaitan ini turun ke bumi dan menyampaikannya ke dukun-dukun, dan mereka tambah bumbui dengan kebohongan-kebohongan yang banyak. Itu sebabnya bapak-bapak sekalian, terkadang apa yang disampaikan dukun itu ada benarnya, tapi kebohongannya juga banyak. Tetapi setelah Nabi Muhammad diutus ke permukaan bumi ini sebagai rasul, kemampuan para syaitan untuk naik ke langit mencuri-curi dengan pembicaraan para tidak bisa lagi. Dari mana Ustaz tahu? Ini referensinya tidak ada lain kecuali Al-Quran, hadis, itu aja. Dan ternyata memang di dalam Al-Quran pada surat Jin ayat yang ke-9 Allah menyebutkan itu, merekamkan pembicaraan-pembicaraan jin, dan mereka mengatakan, dulu kita punya kesanggupan naik ke langit untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat, tapi sekarang kita tidak sanggup lagi. Apakah akan terjadi kebinasaan, kemudaratan kepada penduduk bumi atau sebaliknya? Dan surat Jin itu turun Bapak Ibu sekalian waktu subuh hari, Nabi Muhammad jadi imam, sahabat-sahabat yang lain jadi makmum, karena 2 rakaat subuhnya kan pendek, cuma dia Nabi Muhammad membaca agak panjang ayatnya. Ternyata di waktu subuh itu Allah memberitahu Nabi, bukan hanya makmumnya adalah para sahabat, ada segerombolan jin yang dengan tekun mendengarkan bacaan imam, bacaan Nabi Muhammad, lalu mereka menakjubkan bacaan-bacaan, bahkan masuk Islam mereka. Ini nanti insya Allah kalau pengajian kita lancar terus berjalan, kita akan berjumpa dengan surat Jin. Ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jin-jin yang ada di masjid kita ini sebagiannya ada masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi itu faedah yang kedua. Sudah panjang kita bahas dulu, ya, sudah panjang kita bahas bahwa bintang itu sebagai alat untuk dilemparkan setan. Telah kita jelaskan perbedaan pendapat, bukan bintang itu zatnya yang dilemparkan, kecil nampak dari bawah tapi besar. Oleh karena itu para ulama mayoritasnya mengatakan ada cahaya yang dihasilkan bintang namanya kosmik, itu dia yang dilemparkan, bila mengenai objek tertentu akan membinasakan. Begitu. Ada faedah ketiga dari bintang itu diciptakan, tapi tidak disebutkan dalam ayat ini, dalam ayat yang lain. Apa faedah bintang selain hiasan langit dunia, alat untuk melempar setan? Yang ketiga faedahnya adalah untuk menunjuk jalan, menuntun arah, sebagaimana mereka yang beraktivitas di perairan laut. Apa ayatnya? Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang ke bintang itu mereka dapat dituntun arah perjalanannya. Oh, dengan bintang itu saatnya kita ke selatan, saatnya kita ke utara, begitu dengan bintang ke bintang. Nah, yang beraktivitas di laut, pelaut bisa, itu penting bagi dia melihat bintang arahnya kemana, begitu. Tidak ada faedah yang keempat. Apa faedah yang keempat? Ingat Bapak Ibu dulu waktu SMA, melihat tanggal lahirnya, lalu dia nujum. Tanggal lahir sekian, ini bintangnya ini nih, nasibnya nanti gitu ya, si anu akan mendapatkan istri yang cerewet dengan melihat tanggal lahir bintangnya ini. Tidak ada dalam ajaran agama kita untuk faedah bintang itu seperti itu dibuat, menujum seseorang dengan nasib, meramal nasibnya dengan bintang. Tidak, bukan untuk itu, bukan ajaran Islam, bukan ajaran Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, di penghujung pembahasan kita pada waktu yang lampau itu, ayat kelima ini Allah berfirman, wa a'tadana lahum adzabas sa'ir. Kami telah siapkan bagi para setan itu
azab api neraka yang menyala-nyala. Jangan ditanyakan, Bapak Ibu, Ustaz, kalau api nerakanya sudah disiapkan, di mana letaknya sekarang? Di dekat Muaro atau di Bungui? Allahu a'lam. Jawabannya itu Allahu a'lam. Bukan itu yang kita tanyakan, karena itu adalah Allah yang paling mengetahui. Tapi kita yakin sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Pertanyaan kita itu ini yang sebaiknya. Apakah api neraka yang menyala-nyala apinya yang telah disiapkan Allah itu akan hanya dihuni oleh para setan, atau ada enggak penghuni-penghuni yang lain? Jawaban dari pertanyaan ini adalah ayat berikut. Kan tersambung tuh kajian kita yang lalu dengan kajian kita sekarang, ayat ke-6 dari surah Al-Mulk. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab pertanyaan itu, apakah api neraka yang telah disiapkan oleh Allah itu akan hanya dihuni oleh para setan, atau ada penghuni lain? Jawabannya ada penghuni lain. Siapa mereka? Ayat ke-6 Allah berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang engkar mereka terhadap Tuhan mereka, mereka mendapatkan azab neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kan terjawab berarti Bapak Ibu, tidak hanya syaitan penghuninya, tetapi juga ada orang kafir. Tentu kita bertanya, siapa itu orang kafir? Secara bahasa, kafir itu dalam bahasa Arab, akar asal muasalnya dari kata kafaro, yakfuru, orangnya disebut kafir. Orangnya disebut kafir. Secara bahasa maknanya menutupi. Bapak Ibu pernah melihat petani menugal sawahnya, ladangnya, membuat lubang kecil-kecil, lalu masukkan biji-bijian, kacang atau apa, jagung, lalu ditutup. Menutup itu disebut kafir. Itu dalam bahasa. Menutupi kebenaran yang disebutkan dalam Quran, kafir, engkar kepada Allah. Allah memerintahkan sholat puasa wajib, dia cuekkan, dia abaikan, tidak peduli, dia kafir. Kadang Bapak Ibu sekalian kita juga bisa. Allah berikan kepada kita nikmat, karunia, keuntungan perniagaan, banyak harta, lalu kita tutupi dia. Gini, tidak mau berbagi dengan orang lain. Itu juga kafir. Dalam istilahnya kufur nikmat. Kufur nikmat itu asal katanya dari kafaro. Kalau Allah itu mengatakan dirinya satu esa, lalu kita katakan tiga, lebih kafir lagi. Itu berarti bertentangan dengan kebenaran yang disampaikan dalam Quran. Ini Quran kalamullah, perkataan Allah. Dapat dilihat Bapak Ibu sekalian ya. Ada nanti kafir secara i'tiqadi, keyakinan. Tidak percaya dia dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Allah yang Esa, jelas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu dia makna dari kafir, engkar, menutupi seluruh apa yang dibenarkan oleh Allah dalam Quran. Itu kafir. Walilladzina kafaru, dan adapun bagi orang-orang kafir, apa yang Allah akan berikan? Walilladzina kafaru bi rabbihim, dengan Rabb mereka. Bapak Ibu, ayat kita ini kan diantara ayat-ayat Makkiyah yang awal-awal turunnya, ya, waktu itu adalah periode Makkiyah sebelum Nabi Hijrah. Allah menyebutkan dirinya itu jarang dengan menyebut pakai Allah pada awal-awal surat, pada awal-awal ayat-ayat Quran turun. Tapi Allah menyebutkan dirinya dengan Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Siapa itu Rabbin nas? Allah. Kenapa tidak qul a'udzu billah aja? Qul a'udzu birabbil falaq. Siapa itu Rabbil falaq? Allah. Tapi Allah tidak sebutkan, ya simpelnya kan udahlah qul a'udzu billah saja.
Aku berlindung dengan Allah. Tetapi awal-awal dari turun Al-Quran itu Allah menyebutkan diri Rabb, karena dalam makna kata Rabb itu dipahami oleh orang Arab, Rabb itu yang menjaga, yang memelihara, yang mengatur, yang memberi rezeki. Itu makna kata dari Rabb. Tapi ada orang yang diatur, dijaga, dipelihara, dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia ini tidak tahu diri. Lalu dia tidak taat kepada yang menjaganya, tidak taat kepada yang memeliharanya, tidak patuh kepada yang memberikan nikmat kepadanya. Siapa mereka? Orang kafir. Orang kafir. Nah, itu kenapa datang kalimat kata Rabb dalam ayat ini? Kenapa tidak walilladzina kafaru billah? Kan begitu, itu juga artinya kan? Dan bagi orang-orang yang ingkar mereka dengan Allah, Rabb ini kan di sini maknanya Allah. Tidak pakai kalimat Allah, tapi menunjukkan kalimat Rabb, karena dalam makna Rabb itu orang Arab mengerti itu maknanya yang menjaga, memelihara, mendidik, mentarbiyah, ya. Itu sebabnya kalau yang mendidik murabbi, ya kan? Nabi Muhammad itu sebagai murabbi yang agung dari kata Rabb. Dan bagi mereka orang-orang yang engkar dengan Rabb Tuhan mereka, azabu jahannam. Azab ini sudah bahasa Indonesia ini. Azab ini sudah bahasa Indonesia, tidak perlu kita terjemahkan, tafsirkan. Azabu jahannam, ini dia. Kalau jahannam itu Bapak Ibu sekalian, ada di kalangan ulama yang berkata jahannam itu asal katanya dari bahasa Persia, yang artinya kobaran api. Bapak Ibu, di Persia itu dulu pernah suatu ketika ada kobaran api, tidak pernah mati-mati, padam-padam apinya ratusan tahun. Kenapa? Karena mereka menyembah api kan, Majusi. Pada waktu Nabi Muhammad lahir, tidak ada badai, tidak ada hujan, mati sendiri. Itu diantara tanda-tanda keagungan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tentara bergajah yang datang, itu kan juga di luar dari nalar akal manusia, ya kan? Ketika Raja Abraha itu datang, mereka kan berhenti sebentar di dekat kita yang melontar jumrah, kalau yang pernah pergi haji. Sekarang dibuat oleh, ya sebelum Covid ini saya menjadi mutawif pembimbing ibadah haji, oleh pemerintah Saudi dibersihkan tempatnya, tapi tidak dibuat apa-apa luas, tapi hanya sekedar tembok saja. Persis itu setelah kita melontar jumrah Aqabah, memutar arah kita ke tempat ke Mina, maka ada di pertengahan itu dari atas kelihatan, kalau tidak lagi sedang haji kelihatan. Apa itu? Yang tahu mereka akan mengatakan, disitulah dulu tentara bergajah ini berhenti sebelum menghancurkan Ka'bah. Karena kan dari Mina ini ke, ya kira-kira 8 kilo saja, 8 kilo atau 10 kilo paling jauh dari Mina ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu sekalian, gajah-gajah sudah balik arah wajahnya ke arah Yaman. Tidak mau lagi, sudah ada sinyal. Sementara Abraha ingin terus memaksakan diri menghancurkan Ka'bah. Pada waktu mereka berhenti di sini Bapak Ibu sekalian, tentara yang datang dari Yaman ini, Abraha ini, mengambil kambing-kambingnya pamannya Nabi, kakeknya Nabi, untuk dimakan, diambil susunya gitu. Datanglah Abu Talib itu ketua RT, ketua RW lah waktu itu ya, terkhusus kepada Quraisy. Dia datang, disangka oleh Abraha si Abdul Muthalib ini untuk membela Ka'bahnya yang sebentar lagi akan dihancurkan. Ternyata tidak. Datanglah Abdul Muthalib berkata kepada Abraha, saya datang kemari meminta kambing-kambing, domba-domba saya yang kalian curi, karena itu ada pemiliknya, saya pemiliknya. Tadi awalnya si Abraha menyangka yang akan diperjuangkan Abdul Muthalib ini Ka'bahnya yang sebentar lagi akan diruntuhkan. Tiba-tiba apa jawaban Abdul Muthalib? Aku datang ke sini mengambil domba kambing yang kalian curi, sementara itu Ka'bah bukan milik saya. Kalau domba itu milik saya, maka saya perjuangkan di sekarang. Kalau Ka'bah itu ada pemiliknya, ada Tuhan pemiliknya, dan Tuhan pemiliknya itulah yang menjaga punyanya dia.
Dengan percaya dirinya Abdul Muthalib berkata begitu, maka terjadilah apa yang terjadi seperti yang diceritakan Allah dalam surah Al-Fil. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tempatnya sekarang akan nampak kita di mana mereka berdialog, berdiskusi terkait dengan itu. Oleh karena itu Jahannam ini asal katanya dari bahasa Persia yang artinya berkobar-kobar. Dan ada api yang pernah dulu di Persia ini tidak pernah mati. Pas waktu lahir Nabi, kan tentara bergajah itu juga terkait dengan lahirnya Nabi. Maka disebut dengan kapan lahirnya tahun gajah, karena peristiwa itu terlalu besar, diingat semua oleh orang begitu. Yang artinya kobaran api. Jahannam itu kobaran api. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu sekalian, apa yang digambarkan Allah tentang api neraka dalam Quran itu baru sekedar apa yang dapat dicerna dan ditangkap oleh panca indera kita dalam ruang alat ukur di dunia. Hakikat sebenarnya dari neraka, apinya yang menyala, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas oleh pikiran hati kita. Jadi kalau pernah kita melihat bencana besar, kobaran api yang besar, lebih dari itu api nerakanya. Itulah kira-kira. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Iza ulqu, apabila dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang dilemparkan? Orang-orang kafir tadi yang di atas. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, bahasa yang digunakan Allah saja sudah mengerikan. Dilemparkan, walaupun kue dengan kotaknya itu Bapak Ibu sekalian enak isinya, lalu dilemparkan kepada Bapak Ibu memberikannya. Tidak usahlah dapat kue kan begitu nih nanti. Bahasa Al-Quran menunjukkan bagaimana orang kafir dimasukkan ke dalam api neraka, dilempar. Bukan disambut seperti orang-orang beriman ketika masuk ke dalam surga, penyambutannya seperti tamu yang dinantikan kehadirannya, pakai karpet merah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, begitu bahasanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke pangkuan Rabb kalian dengan penuh. Begitu bahasa yang sangat luar biasa. Kalau orang kafir, idza ulqu fiha, dilemparkan. Bahasanya juga begitu kan? Ketika dilemparkan mereka orang kafir ke dalam neraka tersebut, sami'u laha syahiqan, mereka mendengarkan sesuatu yang mengerikan. Wahia tafur, dan api neraka itu membara. Ada di kalangan ulama tafsir yang mengatakan syahiqan itu, Bapak Ibu pernah melihat vakum untuk membersihkan karpet kita ini, jadi disedot begitu. Ada di kalangan ulama yang mengatakan syahiqan itu ketika dilempar orang-orang kafir ke dalam neraka, itu disambut dengan sedotan yang sangat kencang yang membuat mereka cemas begitu, dan mendengarkan suara-suara yang mengerikan karena saking membaranya api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga sampai kemarahan api neraka itu pada puncaknya begitu. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Itu menunjukkan kemarahan. Namanya saja tamu yang tidak diundang, tamu yang tidak diharapkan kehadirannya. Bapak Ibu, kalau ada tamu mau datang ke rumah kita tapi tidak kita harapkan kehadirannya, sampai 15 macam sambal yang telah disiapkan, dipersilahkan saja enggak, air putih saja enggak, gitu kan. Ini begitulah kira-kira. Takadu tamayyazu minal ghaiz, memuncak kemarahannya. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan satu grup. Jadi Bapak Ibu, ayat kita yang ke-8 ini Allah menyebutkan bahwa nanti dimasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka itu bukan satu-satu orang, tapi per grup. Ibu-ibu kalau masak bakwan kan satu-satu dimasukkan ke dalam tungku. Kalau ini enggak,
ini kelompoknya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, lempar. Satu grup.